Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Komang Arika Putri dan rekan saya Made Dwi Anggi Sri Rahayu dan saya Rosida. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 3 yaitu subscriber internet telepon. Pertama akan dijelaskan oleh Made Dwi Anggi. Yang pertama, struktur jaringan telekomunikasi memiliki 5 bagian, yaitu yang pertama, IGE atau International Gateway Exchange, merupakan switch yang menjadi pintu gerbang atau gateway yang mengoneksikan antara jaringan telepon nasional dengan atau lebih jalur komunikasi berskala internasional. Yang kedua, TC atau Tertiary Center. TC atau dikenal dengan Central Trunk 2 adalah perangkat routing lanjutan dari Secondary Center atau TC. Yang ketiga, SC atau Secondary Center. SC bekerja ketika sistem sentral tandem tidak menyimpan daftar tujuan panggilan yang diajukan oleh pengguna, yang menunjukkan bahwa panggilan tersebut tidak berada dalam satu kota. Yang keempat, PC atau Primary Center merupakan kantor sentral yang berada di hierarki keempat atau dikenal dengan nama kelas 4 office. Yang kelima, LE atau Local Exchange adalah interface awal yang akan dihubungi pertama kali ketika terjadi panggilan telepon dari pelanggan menuju sentral, dan nama lain LE adalah STO atau kelas 5 office. B. Komponen dalam tingkatan jaringan telekomunikasi. Yang pertama, komponen dalam tingkatan jaringan telekomunikasi. Yang pertama, komponen dalam tingkatan jaringan telekomunikasi ada local network, junction network, toll network atau true network. Yang keempat, international network. Yang kedua, fungsi pemberian nomor telepon. Ada identitas pengguna atau perangkat yang tersambung. Ada juga penunjuk lokal atau alamat perangkat telepon berada. Yang ketiga, ada metode sistem penomoran. Penomoran secara tertutup adalah metode penomoran yang dapat diberlakukan pada semua tipikal panggilan. Yang kedua, penomoran secara terbuka adalah metode penomoran yang diberikan berdasarkan tipe panggilan yang dilakukan. Misalnya, penomoran yang dilakukan secara terbuka pada telepon di Indonesia menggunakan kode +62. Sistem penomoran panggilan telepon analog yang mempunyai 12 tombol keypad terdiri atas 10 tombol untuk angka 0 sampai 9 dan 2 karakter khusus, yaitu karakter pagar dan bintang yang digunakan untuk keperluan khusus. Teknik standar dalam penomoran terbuka. Yang pertama, prefix atau penetapan awalan. Fungsi prefix adalah memudahkan pengguna untuk lebih mengingat jenis panggilan, baik itu bersifat lokal. Yang kedua, prefix untuk sambungan internasional atau SLI atau sambungan langsung internasional. Contohnya di Indonesia menggunakan kode 00X dengan X adalah kode provider telekomunikasi. Yang kemudian B. Standar area negara atau country code. Sistem penomoran jalur telekomunikasi berdasarkan lokasi negara ditetapkan oleh ITN. C. Berdasarkan kode area. Yang pertama, secara acak. A mewakili penentuan 8 digit penomoran mulai dari angka 2 sampai 9. B mempresentasikan pemakaian 2 digit nomor yaitu angka 1 dan 0. C memiliki ketentuan nomor yang lebih lengkap sebanyak 10 nomor antara angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Yang kedua, secara sistematis. Menggunakan metode signifikan atau geografis. Yang B menerapkan format kode ABC. D. Berdasarkan subscriber nomor. Yang pertama, Amerika Serikat menggunakan 7 digit dengan kode sentral yang terdiri dari 5 digit kode user. Contohnya S1, S2, sampai S7.
kode sentral S1 sampai S5, kode user itu S6, S7. Yang kedua, Australia menggunakan 8 digit dengan kode sentral yang terdiri atas 4 digit dan 4 digit kode user. Yang ketiga, Indonesia menggunakan 1 atau 2 atau 3 digit untuk alokasi kode sentral, sedangkan sisanya adalah kode user. Untuk melakukan panggilan, ada beberapa format yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, sambungan langsung internasional. Yang kedua, sambungan langsung jarak jauh atau SLJ. Berdasarkan format ISDN. Yang pertama, mempunyai struktur penomoran yang mirip dengan PSTN, tetapi ditambahkan dengan 40 digit subaddress. Yang kedua, sistem sambungan dari sentral ke para pelanggan menggunakan infrastruktur dan sistem yang sama seperti pengguna analog. Yang ketiga, memberikan support layanan data suara maupun data paket. Yang F, penomoran untuk layanan khusus dan darurat. Format penomoran layanan khusus dan darurat adalah: yang pertama, awalan penomoran dimulai dengan digit angka 1. Yang kedua, jumlah paling banyak dalam penomoran adalah 3 digit. Yang G, sistem penomoran mobile phone. Terdapat 2 mode penomoran, yaitu yang pertama, sistem telepon bergerak atau STB digital. Yang kedua, sistem telepon bergerak STB analog. H, sistem pengodean akses jaringan komunikasi data. Untuk melaksanakan sambungan akses ke dalam jaringan, diperlukan prosedur komunikasi melewati access point yang menggunakan format 3 digit sebagai skema penomoran. I, sistem pengodean nomor layanan IN atau Intelligent Network dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, layanan area nasional, yang kedua, layanan area internasional. Yang J, penomoran menggunakan email. Penomoran menggunakan email biasa digunakan pada layanan VoIP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Komang Arika Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai C, metode routing. Routing adalah mekanisme meneruskan data melalui jalur yang telah ditentukan berdasarkan algoritma tertentu agar pengiriman data dan pengirim ke penerima dapat berjalan dengan baik dan menempuh jarak yang paling pendek dalam waktu yang singkat. Di dalam metode routing yaitu ada 1. Hierarki metode routing. Metode routing dalam jaringan telekomunikasi harus memperhatikan hierarki jaringan yang digunakan. Ada beberapa metode routing yang dapat kita terapkan, yaitu A. FHR atau Fixed Hierarchical Routing. Ciri khusus dalam sistem VHR adalah: 1. Dalam sistem interlokal menggunakan prinsip tingkatan atau level. 2. Backbone route. 3. Alternate route. Dan yang B ada DNHR atau Dynamic Non-Hierarchical Routing. Di dalamnya terdapat 1. Tidak menerapkan sistem level atau tingkatan. 2. Dalam sentral layanan lokal disebut dengan LDC atau Long Distance Centre. 3. Kelebihan dibandingkan tipe fixed adalah pemilihan jalur. 2. Klasifikasi pemilihan routing. Ada beberapa klasifikasi keadaan pemilihan routing yang dapat dipilih, yaitu A. Heavy Duty Route atau Direct Route. B. Tandem Route. C. Overflow Route atau Alternate Route. D. Last Choice Route. Ketiga, teknik routing terdiri dari A. Fixed routing,
Teknik fixed routing tergolong sederhana dan mudah diterapkan. B. Alternative routing adalah metode penentuan jalur routing berdasarkan kondisi jalur utama. C. Dynamic routing dilakukan berdasarkan kondisi kepadatan jalur. D. PSTN. PSTN atau Public Switch Telephone Network adalah teknologi layanan jaringan telepon yang cukup populer saat ini. Kelahiran sistem PSTN bermula dari perkembangan teknologi telepon AT&T atau American Telephone and Telegraph Company di Amerika. PSTN memiliki 5 elemen penting dalam proses kerjanya, yaitu 1. Telepon analog adalah perangkat dasar melakukan komunikasi baik ketika melakukan panggilan maupun menerima panggilan. 2. Network access adalah komponen penyedia jasa layanan sambungan telekomunikasi yang memungkinkan penelpon dan lawan bicaranya dapat saling terhubung. 3. COS atau Central Office merupakan elemen PSTN yang memberikan jalur terang bagi para penelpon agar dapat saling bercakap-cakap. 4. Trunk and Special Circuit adalah ketersediaan sebuah jalur komunikasi melalui sebuah media transmisi yang secara fisik adalah satu, tetapi secara logika memiliki beberapa kabel sambungan berbeda. 5. CPE atau Customer Premise Equipment adalah perangkat yang dimiliki oleh pengguna sehingga dapat terkoneksi dengan dunia luar melalui PSTN. Adapun jenis perangkat yang dapat tersambung dengan PSTN yaitu 1. Analog phone, 2. Digital phone, 3. Faksimil, 4. Komputer, 5. Cordless phone, 6. PBX, dan 7. Modem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosidah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan lokal akses LLA atau Local Loop Access adalah jalur yang menghubungkan sistem jaringan telepon antara sentra lokal dan perangkat klien. Ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan LLA tersebut. Yang pertama, kompatibel dengan layanan teknologi yang sedang digunakan ataupun untuk rancangan teknologi masa depan. Yang kedua, mampu menangani berbagai tipe layanan sebuah infrastruktur. Yang ketiga, dapat bekerja dengan berbagai platform media transmisi seperti A. Tembaga yang dikenal dengan istilah jaringan lokal akses tembaga atau JARLokat. B. Fiber optik yang dikenal dengan istilah jaringan lokal akses fiber optik yaitu JARLokat. C. Model wire. Dalam menentukan jenis media yang akan digunakan dalam membangun sistem jaringan, ada 3 aspek. Yang pertama, keadaan sosiografis. Yang kedua, keadaan demografis. Yang ketiga, keadaan geografis. 3 jenis komponen yang secara umum digunakan dalam permodelan jaringan akses. Yang pertama, ANT atau Access Node Terminal berperan sebagai antarmuka yang bertugas mengendalikan, mengontrol, mengatur layanan dasar dalam jaringan service node. Yang kedua, NU atau Network Unit bertugas sebagai interface penghubung antara jaringan distribusi dan jaringan drop. Yang ketiga, NT atau Network Terminal bertugas sebagai perangkat akhir atau CPE yang berhubung langsung dengan pengguna. Komponen yang menjadi elemen penyusun rangkaian catudaya. Yang pertama, ada MDF atau Main Distribution Frame adalah rangkaian rak yang menjadi alokasi penyusunan jaringan kabel sentral dengan bagian luar. Yang kedua,
RK atau rumah kabel, terbuat dari bahan fiberglass berbentuk persegi dan terpasang di pinggir jalan. Fungsi RK yang pertama, terminasi antara kabel sentral dan kabel pelanggan. Yang B, rak distribusi antara kabel sentral dan kabel pelanggan. C, lokasi yang paling tepat untuk melakukan pengujian terhadap gangguan. D, media melakukan selektor dan jumper antar kabel primer dan kabel sekunder. 3 jenis RK yang dapat dijumpai dalam jaringan akses tembaga. A. Model 1 pintu dengan maksimal kapasitas penyimpanan 800 pasang kabel. Model 2 pintu dengan maksimal kapasitas penyimpanan 1600 pasang kabel. Model 2 pintu yang terletak di depan dan di belakang dengan maksimal kapasitas penyimpanan 2400 pasang kabel. 3. DP atau Distribution Point terletak pada tiang kabel telepon dengan kapasitas sambungan 10-20 per kabel. Yang keempat, KTB atau kotak terminal batas. KTB adalah perangkat yang membatasi area jaringan kabel outdoor provider dengan area pelanggan. 5. Roset merupakan kotak sambungan antara kabel provider dan kabel indoor pelanggan. 6. Jaringan kabel telepon lokal. Terdapat 5 jenis elemen pembentuk jaringan kabel telepon lokal. Yang pertama ada kabel primer. Yang kedua kabel sekunder, yang ketiga jumper wire, yang keempat drop wire, yang kelima indoor cable. Teknologi subscriber internet telepon, salah satunya adalah XDSL. XDSL adalah metode layanan komunikasi data yang memiliki kemampuan transfer data lebih cepat dibandingkan dengan ISDN atau Integrated Service Digital Network. Variasi jenis standar teknologi XDSL. Yang pertama DSL Lite, yang kedua dial-up ADSL, yang ketiga ADSL Asymmetric Subscriber Line, yang keempat SDSL Single Digital Subscriber Line, yang kelima MDSL Multi-Rate Symmetric Digital Subscriber Line, yang keenam HDSL atau High Bit Rate Digital Subscriber Line, 7 VDSL Very High Bit Rate Digital Subscriber Line, yang ke-8 WDSL Wavelength Digital Subscriber Line, yang ke-9 RADSL Rate Adaptive Digital Subscriber Line, yang ke-10 DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplier. Berdasarkan besar kapasitas pengiriman dan penerimaan data pada teknologi XDSL dibagi menjadi dua. Yang pertama, simetris, adalah kemampuan layanan yang mempunyai karakteristik bahwa besarnya kapasitas data yang dikirim atau upstream sama dengan besarnya data yang diterima atau downstream. Yang kedua, asimetris, adalah kemampuan layanan dengan karakteristik bahwa besar kapasitas data yang dikirim tidak sama dengan besar data yang dapat diterima. G. Teknologi DSL. Yang pertama ada sistem DSL Digital Subscriber Line. Sistem DSL termasuk kategori jarlokat tidak murni karena menggunakan perangkat tambahan. DSL dapat dimanfaatkan sebagai media pengiriman data sejajar dengan layanan ISDN BRA Basic Rate Access dengan kecepatan mencapai 160 Kbps. Yang kedua, sistem HDSL High Bit Rate Digital Subscriber Line. Perangkat tambahan untuk mendukung sistem HDSL adalah modem yang telah diintegrasikan teknologi berstandar PCM30 atau Pulse Code Modulation.
3. Sistem VDSL (Very High Bitrate Digital Subscriber Line) dapat dikategorikan sebagai modem simetrik atau asimetrik yang mampu bekerja dengan laju data berkecepatan relatif tinggi. 4. Sistem SDSL (Single Line Digital Subscriber Line). SDSL tidak menggunakan perangkat tambahan. Dengan SDSL kita dapat mengirimkan data dengan variasi kecepatan berbeda pada sebuah kanal saluran. 5. Sistem MDSL (Multi-Rate Symmetric Digital Subscriber Line). Ciri khusus MDSL adalah terdapatnya perangkat modem baik di sisi pusat atau sentra komunikasi data maupun di sisi pelanggan. Yang keenam, ada sistem ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Karakteristik ADSL mirip dengan MDSL, yaitu komunikasi yang terjadi didukung adanya dua modem, yakni di sisi sentral dan di area pelanggan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri. Selamat siang dan terima kasih.